Zona support psikologis 1924 dan 1930, dan ternyata sampai saat ini bertahan kurang lebih di level terakhir 1924. Pertanyaannya tentunya adalah apakah kita akan mendapatkan penurunan sampai level 1900 satu hari menjelang data inflasi diumumkan. Menurut saya agak berat untuk ke arah sana, tapi kita lihat saja. Mungkin secara teknikal angka tersebut bisa saja muncul nanti malam, atau bahkan mungkin tidak perlu muncul sama sekali. Kita lihat dari USD dan juga US Treasury terlebih dulu untuk memantau apakah ada peluang untuk pembalikan arah, terutama kaitannya dengan efek Moody's, dan lalu kemudian kita kaitkan dengan efek inflasi besok malam. Ya, inilah grafik dari US Treasury, grafik 4. Lagi-lagi teman-teman, saya kemarin sempat menyebutkan bahwa ada potensi untuk mendekati level support, dan ternyata inilah yang terjadi. Kita sudah berada di level support, dan tentunya kita tinggal tunggu apakah ini akan dilanjutkan penurunan atau justru terjadi katakanlah pantulan atau rejection. Kalau lihat dari areanya, sebetulnya dia sudah berada di bawah, tapi mungkin saja ini adalah false breakout. Jadi kita asumsikan masih juga punya peluang untuk mengalami kenaikan kembali dengan asumsi bahwa trendline masih tetap cukup kuat, atau juga potensi untuk penurunan. So 50-50 teman-teman, arealnya 50-50, tapi pagi ini ditunjukkan dengan pola pembukaan gap down. Ini adalah akibat dari berita yang terjadi terkait dengan Moody's yang kembali melaporkan mendowngrade bank, ataupun ya kita sebutnya dengan sektor perbankan, yang akhirnya mencuat kepada kekhawatiran terbaru terkait dengan krisis perbankan. Oke, dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dan juga relatif bertahan tinggi, saya rasa sangat wajar kalau sektor perbankan kembali dikritisi atau bahkan disorot. Nah, terkait dengan hal tersebut teman-teman, intinya adalah kita masih tetap harus wait and see. Perkiraan saya harusnya ini tetap dalam jalur penurunan, mengingat apa yang terjadi sebelumnya juga seperti demikian. Anda bayangkan dari puncak yang pertama, kemudian puncak yang kedua relatif lebih rendah. Berarti kalaupun pantulan, ini adalah pantulan yang terakhir kemarin, dan itu berarti lebih rendah. Dan lagi-lagi kalau kita bicara tentang sisi teknikalnya, Anda bisa lihat di sini dengan cara yang sederhana. Kita ambil ke titik ini, dan apa yang terjadi? Pantulan tetap berada di bawah level support yang sebelumnya, tapi yang sekarang berperan sebagai resisten. Jadi selama ini tidak ditembus, harusnya memang dia cenderung lebih kepada penurunan. Nah, itu berarti tekanan demi tekanan semakin mengerucut, dan akhirnya mau tidak mau nantinya dia akan menyerah di level support. Lalu kemudian untuk US dollar sendiri, kalau kita perhatikan grafik keempatnya kurang lebih mirip ya. Posisinya memang dia sempat naik, dan lagi-lagi kenaikan kemarin kita sudah prediksikan, termasuk juga ada potensi double top di situ. Ya, so far so good posisinya. Jadi kemungkinan kalaupun misalkan tadi malam atau termasuk tadi pagi sudah bertahan di level 1924, kita tinggal perkirakan apakah nanti malam emas memiliki kejutan yang baru apa tidak. Yang jelas 1924 akan menjadi faktor critical support. Tapi terkait dengan hal ini teman-teman, masih cukup jauh untuk potensi konfirmasi dari double top, karena kita memerlukan trendline yang ditembus adalah neckline di bawah 102. Oke, itu berarti kira-kira 101.80-an, tapi untuk sementara itu karena kita menggunakan garis trendline biru, oke, supaya tidak membingungkan di sini, saya hapus trendline resistennya, dan inilah yang kita lihat. Sekarang pola pergerakannya sangat jelas di sini antara pergerakan level ini dan juga level ini. Dan kita sedang berada di titik ini. Apakah ini akan melanjutkan penurunan seperti apa yang kita perkirakan? Misalkan inilah double top, maka akan menguji kepada neckline. Neckline-nya ada di 101.80, dan apakah dia akan melanjutkan tekanan lebih dalam, dan itu berarti konfirmasi yang sangat baik terkait dengan double top. Atau justru malah dia kembali mengalami rebound. Anggap saja dengan fokus utamanya adalah Moody's dan juga downgrade, lalu kemudian safe haven masih tetap dipegang kepada dolar. Kecuali besok malam dengan fokus inflasi, itu mungkin aja bisa menjadi perubah ataupun pengubah sentimen. Nah, yang jelas trendline ini masih tetap kita gunakan sebagai jalur yang bisa saja memungkinkan dia memberikan indikasi masih dalam jalur uptrend. Apalagi kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, bisa saja di sini yang kita perhatikan adalah peluangnya bukan terkait dengan double top, melainkan peluang yang lebih besar, yaitu ascending triangle. Nah, kalau ascending triangle, of course, itu adalah peluang untuk mengalami kenaikan. Jadi kita masih tetap belum menyimpulkan bahwa dolar akan cenderung melemah ataupun cenderung menguat sampai esok malam, yaitu data inflasi. Untuk sementara penurunan kita asumsikan sebagai koreksi, dan itu yang membuat kenapa emas mengalami rebound untuk sementara ini. Nah, daily-nya kalau teman-teman perhatikan candlestick-nya tetap bullish, jadi ini yang kita pegang utamanya.
dia sedang dalam kenaikan. Kecuali kalau sampai malam ini dia ditutup bearish, katakanlah long black atau mungkin shooting star seperti ini, itu sudah cukup memberikan kita keleluasan untuk besok malam menghadapi inflasi, mungkin saja ditentukan oleh double top. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka grafik crude oil pertama yang kita lihat di sini adalah kemarin kalau Anda perhatikan video kami, maka harusnya Anda sudah mendapatkan profit dua arah. Karena kemarin kita menyarankan untuk lakukan sell sewaktu kita berada di level 82-83. Kemudian kita juga memberikan rekomendasi di video untuk mengubah strategi di malam hari kalau area 80 ini tidak tembus. Dan apa yang terjadi? Yes, yang terjadi adalah rebound yang sangat positif dan akhirnya kita sudah berada kembali di level 82. Untuk saat ini kalau misalkan level normalnya kita mengharapkan koreksi pun tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah dari level yang kemarin, teman-teman. Artinya kalau kita memanfaatkan area, maka trendline ini adalah area yang sungguh bisa membuat Anda terkesima. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini beberapa kali sempat mencoba tembus tapi gagal. Termasuk kemarin ini adalah false breakout dan akhirnya ditutup dengan ini adalah doji candle. Nah, terkait hal tersebut perhatikan 3 candle utamanya. 3 candle utamanya di sini dia kecenderungannya menyusun formasi yang namanya morning star yang sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena long white candle-nya melebihi level resisten ataupun level long black candle. Jadi dalam hal ini dengan sangat mudah Anda harusnya mencari level koreksinya cukup sampai ke level tersebut sebelum akhirnya dia lanjutkan kenaikan. Artinya Anda bisa memiliki opsi melakukan buy di 8200 atau menunggu sampai level tertinggi dari long black ini di 8188. Ya, ini adalah level yang cukup ideal. Atau kalaupun misalkan Anda khawatir masih bisa menyentuh ataupun retest support trendline, Anda bisa lakukan di 8100. Tapi saya pribadi, saya lebih cenderung mengambil area ini 81.80 atau 81.80, 8200 itulah area yang cukup bagus. Stop loss tentunya Anda harus pasang dan jauh lebih ideal kalau misalkan menggunakan stop loss di bawah 8100. Tapi kalau terlalu panjang, Anda boleh manfaatkan level area support di ini. Ya, ini adalah level tertinggi yang pernah diciptakan di candle tanggal 3 Agustus yaitu 8108. Jadi gunakan buy 8180, stop lossnya di bawah 8108. Itu berarti cukup ideal. Dan targetnya kemana? Targetnya menurut saya ini adalah waktunya kita akan mendapatkan kenaikan di area 84. Itu pun dengan catatan kalau 83.50-an kurang lebih level high yang ada di sini itu sudah ditembus. Selama dia tidak tembus, hati-hati masih rentan dengan koreksi. Sementara untuk pound sterling posisinya agak berbalik karena kita lihat di daily chart dia ditutup dengan hanging man. Dan inilah yang sempat kita bahas kemarin terkait dengan potensi head and shoulder yang kita nantikan kalau sampai dia gagal untuk tembus yang namanya trendline resistance. Ya, ini berarti kalau kita lihat secara detail, maka yang kita asumsikan di sini adalah bagian ini. Nah, ini adalah sudah waktunya untuk lakukan sell dengan isyarat dari hanging man. Karena posisinya juga dia gagal naik di atas 1.2840 ataupun 1.2860. So, Anda punya beberapa opsi. Lakukan sell setelah Anda melihat level 1.2780 digagalkan atau tidak terjadi penembusan, atau lakukan sell tunggu sampai 1.2840 ataupun 2860-an. Kalau misalkan ingin yang lower risk, Anda berarti tunggu 1.2840 dengan stop loss di atas 1.2860. Artinya mungkin saja 2880. Itu risknya lebih kecil. Tapi kalau misalkan Anda ikuti areal yang ini, maka kita asumsikan inilah sinyal dari reversal. Dan itu berarti tandanya sudah waktunya untuk mempersiapkan diri melakukan level sell. Karena ini bagian left, ini bagian head, dan ini berarti bagian right shoulder. Nah, neckline-nya berarti adalah di bagian garis merah ini yang sudah saya tarik tadi pagi, dan itu berada di 1.2630. Hati-hati, konfirmasi dari head and shoulder untuk pound sterling adalah 1.2630. Selama dia tidak tembus, dia berarti belum confirm untuk mengkonfirmasi head and shoulder tersebut. Nah, bisa gagal kalau dia kembali naik di atas 1.2860. Itulah sebabnya kewajiban Anda untuk menggunakan stop loss, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dolar nanti malam. Sementara untuk H4-nya, yes, posisinya juga kemarin rejection terjadi lagi di 61.8%. Jadi sangat wajar kalau saya menantikan level spike seperti itu, spike singkat terbatas kemudian diharapkan lanjutkan dengan penurunan. Kalaupun dengan catatan
Posisinya adalah kurang lebih trennya kurang lebih seperti demikian. Nah, ini berarti akan tinggal menunggu rejection saja untuk mendapatkan pola penurunannya. Nah, terakhir kita lihat dari sisi emas, crude di posisi H1. Posisinya sudah bertahan di level, ya inilah yang sebelumnya sebagai level support dan sekarang berada jadi level resisten. Tapi yang terpenting utamanya adalah selama dia tidak tembus di atas teritori 1942-1945, lupakan posisi buy terlebih dulu. Kita lanjutkan posisi sell karena itu kemungkinan akan cenderung dominan. Artinya teman-teman punya opsi lakukan sell sekarang atau menunggu sampai dia spike sampai kira-kira 1936 kemudian sell, atau menunggu sampai level 1942 lakukan sell. Dan itulah secara bertahap harusnya kita tetap berpedoman kepada yang namanya trendline resistance tersebut. Nah, di sisi lain, karena inilah grafik H4, of course tidak sestabil apa yang dilihat dari grafik H4. Posisi H4 kita masih dalam tahapan wait and see. Apakah teritori support psikologis ini masih tetap bertahan apa tidak? Satu sisi teman-teman, kalau kita perhatikan secara detail, posisi bagian ini dengan bagian ini, kemudian kita lihat dari bagian RSI-nya, maka kita sedang melihat bullish divergence dan itu adalah harapan untuk terjadi kenaikan. Masalahnya adalah kenaikan tersebut apakah stabil atau hanya sifatnya sementara. Nah, berarti kita kombinasikan dengan trendline yang ada di sini. Kemungkinan kita harapkan di sini adalah rejection, sehingga itulah sebabnya kenapa saya lebih prefer untuk melakukan sell di kisaran 1936-1938 atau mendekati 1940. Tapi kalau dia tembus di atas 1942, switch strateginya menjadi buy, follow buy, karena potensi untuk kenaikan sangat terbuka untuk lanjut ke level 1960-an. Walaupun kita tahu bahwa agresivitas baru akan dilakukan besok malam terkait dengan data inflasi. Tapi perkiraan saya, efek Moody's mendowngrade harusnya emas tertahan dan punya potensi sebagai safe haven. Dan itu yang kita tunggu. Nanti malam bisa saja kita akan dapatkan penembusan di atas 1945. Jadi kalau misalkan ada terjadi, sebaiknya Anda lupakan strategi sell. Nah, terkait dengan penurunannya, kalau ternyata apa yang kita gambarkan tadi betul-betul turun, maka saya lebih berharap 1924 itu ditembus. Tapi yang jelas Anda punya juga dua opsi. Antara lain, pertama dia langsung turun sampai 1900 atau dia hanya turun menguji 1924 lalu kemudian dia rebound kembali. Ya, hati-hati, double bottom bisa terjadi. Satu sisi, ini adalah gejala yang kemungkinan sering kita lihat dari beberapa technical, di mana level support psikologis masih kecenderungan memberikan pertahanan yang cukup efektif. So, hati-hati di malam hari. Saya tidak menyimpulkan hari ini akan over bullish ataupun over bearish, karena saya masih tetap wait and see kepada data inflasi besok. So, hari ini seharusnya Anda bisa melakukan buy dekat support, sell dekat resisten, dengan stop loss masing-masing ditempatkan untuk mengantisipasi penembusan. Oke, jadi semuanya masih wait and see. Secara keseluruhan, emas kita tinggal tunggu apakah dia akan diincar sebagai safe haven apa tidak. Karena sampai saat ini efek dari Moody's belum nampak permintaan safe haven kepada emas. Semua masih terfokus kepada dolar, dikarenakan market juga kecenderungannya fokus kepada data inflasi. Dan hati-hati, kita sangat menunggu level 84 untuk crude oil.